Halo, hari ini kita akan belajar mengenai struktur kontrol. Perhatikan dengan baik ya. Struktur kontrol terdiri atas dua jenis. Satu adalah percabangan. Apa itu percabangan? Analoginya, misalkan kalian mau berangkat sekolah. Tiba-tiba hujan turun. Aduh, kamu pun berangkat dengan membawa payung. Padahal kalau tidak hujan, kamu tidak perlu repot-repot membawa payung. Nah, itu tadi adalah contoh percabangan. Dapat dikatakan, percabangan adalah alur keputusan di mana kita memilih satu tindakan tergantung pada kondisi yang terjadi. Jika hujan maka membawa payung. Jika tidak hujan maka tidak membawa payung. Jadi apa itu percabangan? Struktur kontrol percabangan memungkinkan program untuk mengambil jalur eksekusi yang berbeda berdasarkan suatu kondisi tertentu. Lihatlah pada diagram ini. Bagian berbentuk belah ketupat disebut sebagai decision yang berisi kondisi. Kemudian ada pula tanda silang dan centang. Artinya tanda silang adalah proses yang terjadi karena tidak memenuhi kondisi. Sedangkan tanda centang adalah proses yang terjadi karena memenuhi kondisi. Bagaimana jika kita masukkan analogi hujan tadi? Maka kondisi diganti dengan hujan. Lihatlah pada karakter-karakter yang muncul. Kita akan mulai dari karakter pertama. Dia berjalan dan menemukan kondisi hujan. Jika hujan maka ia berangkat sekolah membawa payung. Nah, itulah contoh analogi hujan. Saat memenuhi kondisi yakni hujan maka berangkat sekolah membawa payung. Jika tidak hujan maka tidak perlu membawa payung. Bentuk percabangan yang pertama adalah if-else. If artinya jika, sedangkan else artinya lainnya. Apabila diagram ini diubah menjadi bentuk block coding seperti yang digunakan pada Scratch, maka kondisi berpindah ke bagian tengah antara if dan then. Maksudnya adalah if kondisi then, artinya jika kondisi terpenuhi maka. Lantas apa isi titik-titik itu? Isinya adalah sekumpulan proses yang memenuhi kondisi. Lantas bagaimana dengan else? Else artinya selainnya, artinya sekumpulan proses yang dilakukan jika tidak memenuhi kondisi. Lantas bagaimana jika diubah ke dalam bentuk kode sintaks Python? Saat diubah ke bentuk sintaks Python, maka if kondisi then berubah menjadi if kondisi titik 2. Kemudian blok abu di bawah if merupakan sekumpulan proses yang akan dilaksanakan jika memenuhi kondisi. Maka blok abu di bawah else merupakan sekumpulan proses yang akan dilaksanakan jika tidak memenuhi kondisi. Misalkan ada contoh soal, if skor sama dengan 5 dan selamat kamu menang. Else stop. Bagaimana cara mengkonversinya menjadi bentuk kode Python? Perhatikan dengan seksama. Mulai dari if skor sama dengan 5 dan akan digeser menjadi if skor sama dengan 5. Mengapa ada 2 sama dengan? Ingat tentang operasi perbandingan. 2 sama dengan digunakan untuk membandingkan nilai apakah skor itu sama dengan 5 yang akan memberikan hasil true atau false. Maka bagaimana dengan blok selanjutnya? Blok selamat kamu menang, artinya memberikan output. Kemarin output itu mengeluarkan sebuah nilai. Nilai apa yang dikeluarkan? Nilai selamat kamu menang yang bertipe data string. Jika output artinya menggunakan fungsi print kurung buka petik 2, selamat kamu menang, petik 2 kurung tutup. Kemudian blok terakhir di bawah else, artinya sekumpulan proses yang akan terjadi jika tidak memenuhi kondisi. Stop jika dikonversi ke Python menjadi exit. Bagaimana cara membaca kode ini? Jika nilai skor sama dengan 5 maka print, selamat kamu menang. Lainnya exit, maka apa yang akan dilakukan kode program ini? 1. Program akan membandingkan nilai skor sama dengan 5. 2. Jika skor sama dengan 5 bernilai true, maka akan menghasilkan selamat kamu menang. 3. Jika skor sama dengan 5 bernilai false, maka akan memanggil fungsi exit. Misalkan kita punya variabel skor bernilai 5, maka kita dapat membandingkan apakah 5 sama dengan 5. Hasilnya true. Jika 5 sama dengan 5 bernilai true, maka program akan menjalankan print, selamat kamu menang. Dan program pun selesai.
Sekarang coba kita ganti skor bernilai 3. Maka kita dapat membandingkan apakah 3 sama dengan 5. Hasilnya false. Jika 3 sama dengan 5 bernilai false, maka program akan menjalankan fungsi exit. Dan program pun selesai. Bentuk percabangan yang kedua hanya if, tanpa else. Jika bentuk pertama digunakan apabila dua kemungkinan kondisi, satu benar dan satu salah. Maka bentuk kedua ini digunakan jika hanya ingin ada satu kondisi yang ingin dicek. Lantas kemana proses jika kondisi salah? Pada bentuk kedua memang tidak ada else, atau proses jika kondisi salah. Mengapa? Karena itu sintaksnya. Lalu bagaimana cara mengkonversinya? Konsepnya sama seperti sebelumnya. Kondisi di tengah if dan then akan bergeser menjadi if kondisi titik 2. Sedangkan, proses jika kondisi benar akan berada di blok abu bawahnya. Bentuk 1 dan 2 sudah diperkenalkan. Pada bentuk ketiga, untuk saat ini belum ada blok Scratch yang menggunakan konsep percabangan ketiga. Namun bentuk percabangan ini sering digunakan dalam penulisan kode program. Lantas bagaimana bentuknya? Lihatlah perbandingan bentuk percabangan berikut ini. Dapat dilihat jika bentuk ketiga memiliki tambahan elif, yang artinya else if. Elif berguna untuk mengecek kondisi lain dari percabangan. Jika bentuk 1 punya dua kondisi benar dan salah. Bentuk 2 punya satu kondisi yakni benar saja. Maka bentuk ketiga punya 3 atau lebih dari 3 kondisi. Kondisi utama dari if disebut kondisi 1, kondisi kedua setelah elif. Kondisi 3, else menerima semua kondisi di luar kondisi 1 dan 2. Misalkan kita punya kode seperti pada gambar. Variabel skor bernilai 5, tipe integer. Saat dibandingkan apakah 5 kurang dari 5, hasilnya false. Maka langsung geser mengecek kondisi kedua. Apakah skor bernilai 5 sama dengan 5? Hasilnya true, maka akan menjalankan print, kamu menang, dan kode pun selesai berjalan. Selain 3 bentuk tadi, sebenarnya ada satu bentuk lagi yakni switch case. Namun, dalam konteks pembelajaran ini kita belajar 3 bentuk ini dulu. Struktur kontrol yang kedua adalah perulangan. Apa itu perulangan? Perhatikan analogi berikut ini. Misalkan kamu punya 4 pot bunga. Setiap pagi, kamu harus menyiram bunga-bunga itu agar tidak layu. Maka kamu pun mengulang proses menyiram bunga, satu persatu, sampai semuanya segar kembali. Proses ini kamu lakukan 4 kali, karena ada 4 pot bunga yang harus disiram. Nah, inilah yang disebut perulangan, proses yang dilakukan secara berulang hingga mencapai kondisi tertentu. Kondisi tertentu di sini adalah ketika keempat pot bunga tadi sudah selesai disiram, barulah proses dianggap selesai. Jadi apa itu perulangan? Perulangan digunakan untuk menjalankan suatu blok kode program secara berulang. Apa maksudnya? Coba perhatikan diagram ini. Seperti sebelumnya terdapat decision, untuk menentukan kondisi tertentu apa yang dapat menghentikan perulangan. Misalkan kita gunakan analogi menyiram bunga tadi. Maka perhatikan karakter-karakter berikut ini. Karakter gadis kecil ini akan memulai program dengan adanya kumpulan pot bunga layu. Gadis kecil berjalan dan bertanya, apakah pot bunga sudah habis? Ternyata belum habis. Artinya gadis kecil akan bergerak ke jalur false. Kemudian pot pertama akan disirami oleh si gadis sampai mekar. Sampai sini merupakan perputaran pertama. Kita mendapatkan satu pot bunga segar. Kemudian si gadis berjalan lagi sampai ke pertanyaan, apakah pot bunga sudah habis? Kegiatan ini akan terus diulang-ulang sampai pot bunga habis. Inilah yang disebut sebagai perulangan. Setelah 4 pot bunga segar didapatkan, ternyata kita sudah kehabisan pot bunga layu. Maka saat si gadis berjalan dan menemukan pertanyaan, apakah pot bunga sudah habis? Akhirnya jawabannya sudah.
Jadi si gadis pun berjalan di jalur true, dan program pun selesai. Bentuk perulangan jika ditulis dalam bentuk blok scratch biasanya tertulis repeat, seperti pada gambar. Lantas bagaimana bentuk pertamanya? Bentuk pertamanya adalah for in. Blok di antara for dan in disebut sebagai variabel looping. Apa sih variabel looping itu? Variabel looping adalah variabel yang hanya ada selama proses perulangan. Kemudian blok antara in dan titik 2 adalah jumlah looping. Umumnya yang sering digunakan adalah rank n dengan n bertipe integer. Bentuk kedua adalah len list. List di sini ialah kumpulan data. Maka len list adalah jumlah kumpulan data. Misalkan kumpulan pot tadi disebut sebagai list, maka len list bernilai 4. Karena ada 4 pot bunga. Nah, blok di bawah for adalah proses yang berulang. Dalam analogi sebelumnya, kegiatan menyiram sampai bunga segar adalah proses yang berulang. Itu tadi bentuk pertama. Sekarang bentuk kedua disebut sebagai while. Perhatikan bentuk kedua ini dengan seksama. Hanya terdapat satu blok setelah while. Blok apa itu? Blok di antara while dan titik 2 disebut sebagai blok kondisi. Blok kondisi adalah blok yang menggunakan operasi perbandingan atau bisa juga operasi logika. Kita ambil contoh seperti analogi sebelumnya. Jika dituliskan dalam bentuk kode, maka blok setelah while diisi pertanyaan, apakah pot bunga sudah habis? Jika ditulis dapat menggunakan not pot garis bawah habis. Apa maksudnya? Ulangi jika pot bunga belum habis. Kemudian blok di bawah while tentu saja proses yang berulang. Proses apa itu? Kegiatan si anak menyiram bunga sampai segar kembali. Oke, hari ini kalian sudah belajar dua bentuk perulangan. Pertama for in dan kedua while. Kemudian misalkan kita punya blok scratch seperti pada gambar. Repeat 5. Saya menyiram pot bunga. Bagaimana cara mengubahnya menjadi bentuk sintaks Python? Pada bentuk pertama akan dipilih for i in rank, karena nilai 5 di sini tunggal dan bertipe integer. I adalah variabel looping, sedangkan n di sini akan diisi dengan 5 seperti tampak di blok scratch. Kemudian pada bentuk kedua, while membutuhkan sebuah blok kondisi. Kondisi ini tidak bisa berdiri sendiri. Jika kondisi sebelumnya ada variabel looping bernama i, maka di while kita akan membuat variabel sendiri bernama i dan bernilai 1. Lantas di proses yang berulang bagian paling bawah kita tambahi i sama dengan i plus 1. Ini merupakan contoh proses iterasi, yaitu pengulangan yang terjadi secara bertahap menggunakan variabel penghitung bertipe integer. Lantas bagaimana blok kondisi ini terisi? Kita akan menggunakan perbandingan i kurang dari sama dengan. Jadi 5 digeser ke sini menjadi i kurang dari sama dengan 5. Maka dapat dibaca ulangi jika i kurang dari atau sama dengan 5, terakhir blok saya akan menjadi print, menyiram pot bunga. Misal bentuk pertama kita running. Lihatlah bagaimana kotak bergeser untuk melihat bagaimana sebenarnya program berjalan. Perhatikan juga outputnya. Outputnya berupa menyiram pot bunga sebanyak 5 kali. Lalu bagaimana jika bentuk kedua kita running? Lihatlah bagaimana kotak bergeser untuk melihat bagaimana sebenarnya program berjalan. Perhatikan juga outputnya dan bagaimana sebenarnya di belakang layar terjadi, terutama nilai variabel i. Variabel i adalah nilai yang selalu berubah saat kode di run tetapi tidak terlihat di output. Bentuk while juga menghasilkan 5 kali output kalimat, menyiram pot bunga. Nilai i selalu berubah di belakang layar. Terima kasih, sampai berjumpa lagi.